hi-hat wih. Oke, hi-hat aja. Hah? Yo, hi-hat wih. Itu kan diapa-apain mau dibalen. Tapi ya, oh beda ya. Bikin channel. Kira-kira berarti channel apa lagi, Bud? 13. Nah, Mas Ferry nih sebagai gitar player, apa aja gearnya, alat yang dipakai? Aku pribadi sekarang ini pakai gitar PRS ya, PRS spesial edisi spesial Paul Allender, fret 24 di sini. Terus fretnya aku pakai yang jumbo. Terus kalau senar pakai yang 010 ke atas. Terus pickup ya, ini pickup aku dua ini sama 5 RCU semua, aku cocok masalahnya karakter suaranya. Yang di belakang ini Tone John sama yang di depan Pak Pro, dua-dua ini pas cocok kalau dipasang di PRS ini. Jadi emang ini custom, aku yang setting sendiri. Ini ada dua panel, ini atas bawah, ini yang aku switch ke belakang atau depan atau yang dua-duanya. Ini volume sama gain duanya volume. Gitu aja kalau gitar. Kalau efek di sini aku pakai Boss multiple efek sih sebenarnya, bukan lama, ini produk lama tapi aku suka. Masa aku karakternya apa yang aku minta bisa aku dapat di sini. Cukup simpel sih saja. Ada 10 bank, tiga macam. Itu tinggal pilihan aja kita mau mau setting yang mana. Terus settingan juga cukup gampang. Jadi aku pribadi pakai dua ini cukup kalau buat aku. Terus kalau di recording ini amplifikasi aku pakai Marshall CCM 2000. Ini banyak panel sih sebenarnya, cuma aku ambil yang buat preampnya aja ya. Jadi di sini ada nih equalizernya di sini. Aku ambil cleannya aja. Ini yang bass sekitar 2 setengah. Kalau middle-nya ini sampai 5 sampai 6. High-nya treble-nya sampai 8. Ya ada middle boost tapi nggak tak pakai. Kalau volume sama gain sama, kurang lebih sekitar 11 ke 12. Itu cukup ini aja. Juga yang buat recording di kopi sekarang. Untuk settingnya sendiri? Setting simpel sih sebenarnya. Dari gitar ke efek cuma ambil satu channel aja langsung ke ampli. Terus aku pengen sound yang original dari Marshall-nya, jadi todong langsung masuk ke alat record juga udah. Terus kalau sebenarnya ngomongin setupnya tadi udah gitu kan, sebenarnya mau sound yang dipinginin Mas Ferry itu seperti apa sih? Yang jelas aku pengen sesuai karakter. Aku sendiri suka main yang rock dikit ada. Aku semua suka, kalau musik semua jenis suka, jazz apa gitu suka. Tapi karakter main aku banyak di rock sih. Jadi agak sedikit ngerock ya, sesuai sama settingan aja. Nggak terlalu rumit kok. Cuma itu aja settingan dari ampli, dari apa ke ampli udah. Oke, jadi mungkin lebih ke rock gitu ya. Mungkin ada band tertentu atau pemain gitar yang jadi influence-nya Mas Ferry? Banyak sih, banyak. Yang jelas semua jadi influence. Yang bangun karakter aku seperti ini sekarang ini banyak. Dari Indonesia juga banyak, dari Barat juga banyak. Salah satunya banyak Jo Satriani kayak gitu. Terus kalau di Indonesia banyak Eet juga. Kalau jazz Bujana aku juga suka. Banyak kok. Yang jelas gitu. Ngaruh ke permainan nggak? Jelas.
otomatis ngaruh. Nah, kalau Buat gitu karakter. untuk teknik-tekniknya nih, untuk tiap-tiap lagunya Kak Obi sendiri, seperti apa tuh maininnya Mas? Oke, di KOB ini musik instrumental, otomatis aku banyak sekali eksploitasi. Kalau ke efek itu belum aku ya, main modulasi itu belum terlalu banyak. Cuma aku lebih ke tone ya, tone. Aku suka tone masalahnya seperti ini. Jadi gitu. Jadi konsepnya KOB sendiri kan dia instrumental. Kita buat sedemikian rupa. Jadi semua karakter player jadi keluar di situ. Ada solo, ada harmonisasi, ada ref, ada apa. Pokoknya kalau teknik di situ aku berusaha semua yang aku berusaha keluarin di situ sesuai sama porsi yang harus aku mainkan. Itu aja. Untuk tiap-tiap lagu nih, ada mungkin spesialisasi teknik khusus gitu ya. Apalagi mungkin pas main solo, kira-kira di lagu Oh, pertama itu gimana? Jump from Heaven ya, itu lagu yang banyak disuka. Kebetulan dari setiap personal sendiri juga banyak yang orang lihat juga suka. Itu yang paling menurut aku paling susah itu ngisi 4 melodi yang terakhir itu hampir sekitar 3 menit. Itu ada teknik sedikit yang agak susah. Yang jelas itu sebenarnya gampang. Jadi cuma dimainkan sangat cepat. Itu sing agak perlu konsentrasi. Sampai jadi itu sing awalan dari melodi terakhir itu yang benar-benar aku harus konsentrasi. Kalau dari tone-nya itu juga ngerok, aku pengennya ngerok terus naik temponya naik gitu sampai akhirnya ending. Itu yang di lagu Jump. Kalau di Intimasi itu lebih ke fusion ya, fusion. Kita berbagi solo. Kalau Intimasi kita berbagi solo, sedikit intro di depan, di tengah kita main solo per part satu-satu melodi. Yang jelas melodi bass, keyboard sama gitar itu eksploitasi. Jadi kalau di situ lebih ke lebih lepas sebenarnya, lebih lepas, cuma ya nggak sekeras Jump from Heaven. Jadi middle, temponya middle, mainan melodi juga lebih santai ya. Jadi ini seperti itu. Jadi simpel sih. Yang jelas melodinya jelas, dikit-dikit, tapi tangganannya juga nggak terlalu beda-beda jauh. Itu aja. Lagu-lagu lama, lagu lainnya agak susah sih. Lagu King and Queen itu agak susah. Jadi di depan nggak biasa, atonya nggak biasa. Aku main juga minor sih. Sampai di tengah ada melodi rock. Kalau teknik khusus nggak, itu tone-nya sama kok. Melodi rock yang klimaks akhirnya ke rap. Nah, ini yang lagu terakhir itu agak susah itu benar-benar harus pas tone-nya. Masa itu dia lagu slow, susah main ke. Masa tone-nya jelas satu-satu, tapi harus hati-hati main ke. Ya, gua ada set 3 buat lagu terakhir.
Jadi secara garis besar aku berusaha in ke lagu semua, masukin sesuai sama harmonis. Gimana cara bisa dinikmati meskipun cara mainnya agak susah, tapi yang jelas masih bisa didengarkan dan dinikmatin. Itu aja. Mana yang paling susah? Jump from Heaven itu paling susah, itu Jump from Heaven. Yang paling nge-feel ketika main? Intimasi. Oke. Itu udah. Kalau ditanya apa sih yang bikin beda sosok Mas Perry dengan gitaris yang lain? Nah, itu susah kalau gitu Mbak jawabnya ya. Itu yang tahu orang lain mungkin ya. Mungkin kalau dari gitaris mungkin teknik semua sama, cara mainnya yang beda, itu aja. Jadi aku juga nggak merasa spesial gimana, cuma aku berusaha main semaksimal kebutuhan apa yang aku harus mainkan di lagu itu aja. Kalau saya sendiri ya pakainya jazz bass ya. Jazz bass maksudnya sih biar lebih enak mainnya ya. Mainnya biar lebih ke segala sound biar masuk. Terus nggak nyebut merek ya aku ya. Nggak nyebut merek karena ini juga saya tutup. Ya intinya kalau saya sendiri pakai jazz bass left hand, jadi nggak yang right hand yang nggak normal. Terus saya pakainya fret 20. Kalau dari segi interval ya mungkin lebih sedikit ya di sini. Cuman dia kalau aku main pakai ini lebih nyaman di jariku aja. Untuk settingnya, karena kekidalannya ini mungkin ada setting khusus gitu. Kalau setting khusus sebenarnya saya sendiri suka yang karakter natural ya. Jadi nggak pakai yang efek-efek banyak sebenarnya, karena pengen lebih nonjolin permainan tangan, tone yang dikeluarin dari fingernya saya sendiri. Terus nggak pakai pendukung-pendukung efek-efek mungkin. Kalau dari amplifier ini saya pakai SWR Walking Man series ya. Sebetulnya saya sendiri kalau pakai SWR itu agak sulit, kurang friendly, tapi saya lebih suka karakternya dia walaupun kurang friendly ke saya sendiri. Sulitnya gimana? Ngatur mid-range-nya ya yang agak susah, mungkin di situnya. Tapi saya suka karakter sound yang dikeluarin dari SWR sendiri. Lu udah jadi pemain bass udah lama nih, mungkin ada ini artis atau bass player? Influence. Kalau saya sendiri influence bass banyak banget ya, hampir semuanya influence bass. Dari Indonesia banyak juga, dari luar pun juga banyak. Kalau pribadi saya lebih ke Jeko Pastorius. Oke. Kan pernah punya banyak band nih, akhirnya apa yang bikin spesial KOB ini mungkin untuk permainan? Lebih sulit terus semua jadi vokal di sini, lebih harus menjaga kekompakan ya saat main, jadi nggak bertabrakan, apalagi frekuensi yang perlu dipikirkan yang paling utama itu. Lebih sulit. Nah ini gimana nih cara mainnya, gimana kalau lebih sulit itu? Mungkin tiap-tiap lagunya bisa dibedah deh. Untuk lagu pertama 2, 3, 4. Kalau aku kebetulan sering pakai slap ya, main slap ya, cuman slap kayak gini aja, cuman slap gitu aja. Terus kalau interval, kalau kayak lead melodi ya pakai modus, union, durian, dan saudara-saudara. Pakai ya, kebetulan pakai itu semua kebanyakan, yang lebih mudah buat saya karena mungkin jari saya yang kecil. Terus saya harus lebih nyaman di diri sendiri, itu aja. Nggak ada bedanya main di satu lagu sama lagu kedua, 3, 4? Mungkin hanya perbedaan sound ya. Jadi mungkin kalau lagu yang keempat yang terakhir kemarin mungkin dia lebih ke agak bindeng. Saya cuman mempermainkan sound yang aku pakai, bridge pick up belakang, terus neck pick up aku tutup, tone juga aku tutup. Jadi saya hanya mengandalkan bridge pick up aja. Cuman itu perbedaannya. Kalau di lagu 3 lainnya hampir rata-rata semua
sama, cuman pola permainan aja ya. Mungkin slapnya, tekniknya sama, cuman pengambilan nada-nadanya aja mungkin. Berarti keempatnya punya tingkat kesulitan yang sama? Ya sulit semua. Semuanya sulit ya? Apalagi yang lagu terakhir tuh sulit. Oke. Apa yang bikin sulit di lagu terakhir? Kebetulan aku kan nggak terlalu suka lagu yang slow beat ya, jadi mungkin motion aku sendiri yang nggak kecapai di situ. Tapi ya tantangan buat aku sendiri itu harus bisa lah pokoknya. Kebetulan seringnya main musik yang fast, yang cepet terus, jadi terus ke lagu yang slow beat gitu lebih nahan mainnya, jadi polanya nggak terlalu banyak. Berarti aliran yang dirimu banget apa nih? Aliran musik yang kamu banget? Ya paling itu Jump From Heaven, terus Intimacy, Queen and King itu juga suka. Rock banget gitu ya? Kalau cenderung ngerok sih mungkin hanya sebagian ya kalau menurut aku ya. Jadi semuanya ada yang unsur funk, ada fusion, apalagi di Jump From Heaven itu rocknya paling agak di belakang, mulai mungkin Mas Ferry yang mulai dia ngisi udah mulai ke rocknya. Sebagai mungkin karena kidal gitu kan ya, itu ada sebenarnya kesusahan tersendiri gitu nggak sih? Sebetulnya sama aja ya. Sama aja. Cuman susahnya kalau cari alat itu susah kan. Susah. Di Indonesia kan jarang banget kayak gitu. Oke. Satu-satunya di kota Solo berarti ya? Kayaknya masih ada. Nah mungkin ada ritual khusus gitu ketika main? Ya paling berdoa paling sama pinjering gitu aja. Oke. Berdoa sama pinjering. Ya semua pengennya kalau saat main kan sukses gitu aja, nggak ada masalah. Ya cuman itu aja, pinjering pemanasan jari. Permainan bassnya yang Erwin banget itu yang gimana sih? Mungkin yang cara memetiknya seperti apa gitu, mungkin bisa ditunjukin juga. Kalau masalah itu ya, paling ya aku cuman pakai perkusif gini ya. Nah paling perkusif gini. Sebetulnya kalau teknik aku yang main kayak perkusif gini nih udah banyak yang pakai, apalagi ibu kota. Cuman kalau menurut aku di Solo, di kota kelahiranku ini belum, jarang banget yang gitu. Ya cuman itu aja. Tapi kalau dari segi teknik semua kembali ke porsi bass kan cuman buat lidah ya, buat penghubung antar instrumen satu, jadi ya cuman gini aja mainnya. Jarang apalagi di KOB ini agak melenceng porsinya, terus jadi kita juga main vokal di situ, main lead, biasanya main basic rhythm terus sekarang main lead seperti itu. Pas lagi solo gitu coba bisa ditunjukin gitu nggak sih? Kalau solo ya, kalau aku sendiri solo tuh sebetulnya susah aku jawabnya karena gini, solo biasanya aku improve. Jadi kalau aku tergantung beat drum kayak gimana, terus lagunya itu gimana, aku harus ngikutin itu. Jadi kalau mungkin ntar ada yang bilang wah solonya ganti-ganti terus, emang gitu aku, jadi nggak terlalu matok. Oh harus nadanya harus itu, enggak. Aku sering main kalau solo improve aja aku di situ. Jadi nggak aku paten di situ, nggak aku nggak aku sket gitulah. Jadi langsung improve. Kalau untuk meraktekin sendiri paling ya agak bingung sama jawabnya nih. Berarti dari satu panggung ke panggung yang lain bisa beda ya caranya? Iya, pasti beda. Dari saya belajar sampai sekarang memang seperti itu. Mungkin ya bisa dibilang mungkin kelemahan, bisa bilang kelebihan gitu aja. Kalau ditanya mungkin ada tips gitu main bass yang bagus gimana sih? Kalau porsi bass yang sesungguhnya yang bagus ya jaga beat, jaga basic rhythm yang tetap. Jadi kan biasanya kan kayak di drummer kita Adi kan di KOB ini kan dia main agak nakal ya main drumnya. Jadi kita harus, aku sendiri sebagai basisnya harus jaga basic rhythm di situ. Tapi kalau pertanyaan tadi seperti yang kita kembali lagi ke basic rhythm bass, oh ya bass cuman nadanya 3, cuman do mi sol itu aja, cuman 3 nada aja kalau bass itu, nggak ada lebih, nggak ada. Cuman yang membedakan mungkin groove ya, groove di sini yang aku bilang groove mungkin di fill in kita main, oh itu rock and roll, oh itu blues, fill in kita aja. Di antara 4 lagu yang paling Erwin banget?
paling itu King apa Jump from Heaven itu kebetulan itu lagu juga materi dari aku, jadi lebih terinspirasi aja lagu itu. Di samping beat yang cepat, terus di situ aku juga main speed, terus main slap, lebih banyak slapnya mungkin aku di situ daripada main finger gitu. Lebih seneng banget itu. Porsi keyboardis di KOB yang aku ingin tonjolkan itu sebenarnya ada di mini keysnya, di microcopnya ini. Di sini sound yang aku pakai murni synthesizer, tidak ada sound akustik di sini, jadi soundnya seperti cenderung ke musik dance, elektro dan kawan-kawannya. Touchnya kecil, jarang sekali dipakai perform karena mungkin kebanyakan keyboardis masa tidak nyaman. Tapi ketika aku pakai ini ada beberapa part yang mungkin tidak bisa didapatkan di synth action. Misal aku satu oktav gini hanya bisa nyampe do sampai re seperti ini. Di sini aku bisa do sampai mi lagi. Itu terus kedua, synth action yang dimiliki oleh kebanyakan keyboardis terusnya lebih berat daripada yang ini. Yang terakhir, hammer action terusnya lebih panjang, ukuran ini juga lebih panjang, dan yang aku senengin lebih berat. Dan favoritku adalah terusnya bisa menyala. Untuk settingnya sendiri, untuk masing-masing alat Settingnya gimana? untuk record kali ini kita ambil dari microcop stereo out biasa, Optitron LI nya juga stereo out. Terus ini hanya digunakan untuk kontrol ke sini, jadi keyboard ini mengontrol keyboard ini melalui jalur MIDI. Semua sinyal audio dari keyboard aku masukkan ke mixerku. Di sini aku submix dulu, jadi ketika aku main nanti bisa ngencengin, melani. Aku juga bisa ngasih mix outnya nanti bila masuk ke recorder tidak terlalu kencang, aku bisa ngontrol sendiri. Aku submix dulu di sini. Kalau dari permainan sendiri gitu, gimana sih permainan di Pasadena ketika memainkan alat-alat ini gitu? Karena kan yang digunakan kan banyak. Sebenarnya basic performnya itu aku selalu ngisi lagu KOB dari yang sound piano dulu, baru aku eksperimen ke sini. Jadi biasanya aku nyari chord dulu, karena kan di KOB progresnya sebuah lagu lahir jadi satu lagu itu nggak sama ketika kita band pakai yang ada vokalnya, di mana struktur demonya udah ada. Di sini biasanya kita ngejam agak sedikit tidak terkonsep tapi nyaman dulu. Nah, setelah itu baru aku mulai milih sound, dan porsiku di KOB itu biasanya yang paling terakhir, karena di satu sisi banyak sekali nada yang keluar, banyak sekali alat yang dibawa, takutnya mengganggu harmonisasi gitar. Kalau menurut Budi sendiri gitu, kenapa keyboard itu dibutuhkan di KOB? Dari sejarahnya, saya masuk KOB itu yang paling buncit. Kenapa? Kalau menurut saya sih bukan masalah kenapa ya, cuma di mana personel lain hanya memiliki sound yang lebih terbatas daripada keyboard. Karena suatu saat aku keyboard itu bisa main piano, bisa juga main seperti ini. Terus aku bisa main yang lebih aneh-aneh lagi. Dan rangeku sound itu lebih luas. Kadang-kadang aku bisa main, ketika sentuh keyboardnya aku bisa mainkan ekspresinya seperti di Jump from Heaven. Jadi
yang sering aku mainkan ada modulation wheel di sini. Jadi nadanya dasar seperti ini. Bisa juga aku main pitch bend. Seperti itu. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh instrumen lain. Jadi menurutku itu yang jadi nilai pentingnya. Nah, ketika mainin lagu-lagunya KOB gitu, mungkin dari satu lagu ke lagu yang lain ada teknik-teknik khususnya seperti apa? Kalau untuk teknik permainan enggak begitu banyak, karena biasanya lagu ini disusun dari bass atau dari gitar dulu, baru aku naik di atasnya. Jadi biasanya tekniknya ngikut. Cuma aku pakai teknik yang paling simpel karena permainanku sebenarnya tidak terlalu rumit. Aku lebih suka konsentrasi untuk ke soundnya, terus ke efek-efek modulasi seperti tadi, kecanggihan teknologinya sendiri. Jadi untuk pola permainan biasanya ngikut ya. Misal hanya satu lagu yang aku bikin dari awal, di lagu yang keempat itu part dasar dari aku karena dari piano klasik. Jadi apa ini? Kalau untuk satu lagu ke lagu yang lainnya mungkin tingkat kesulitannya seperti apa? Sampai ke lagu terakhir yang ternyata dasarnya dari keyboard gitu. Kalau tingkat kesulitannya adalah ada saatnya saya harus diam karena part saya memang tidak dibutuhkan. Ada saatnya juga saya harus main sendiri. Ada saatnya juga saya harus main sangat simpel sekali seperti gini aja. Atau ada saatnya pada saat lagu yang terakhir dimana aku main sendiri, tidak diiringi oleh teman-teman yang lain. Kesulitan yang kedua adalah programmingnya dari alat-alat ini, karena di dunia keyboard selain nginget notasinya juga harus nginget perpindahan sound seperti dari pindah sound. Nah ini antar perpindahan ini yang kadang-kadang perlu energi ekstra. Kalau mungkin untuk di lagu terakhir sendiri, karena yang pada dasarnya dari keyboard kan ya, itu gimana itu? Apa sih yang pengen disampaikan gitu lewat Sebenarnya lagu yang terakhir? karena 3 lagu sebelumnya King and Queen, Jump from Heaven, Intimacy itu terlalu rancak untuk Nah, mungkin untuk lagu yang keempat karena pada dasarnya dari keyboard, itu apa sih yang pengen disampaikan? pertama ini harus lagu slow karena ketika lagu sebelumnya temponya agak medium dan cepat. Itu pesanan pada waktu kita diskusi seperti itu, karena ketika nanti hasil ini diputar dari lagu 1 sampai lagu keempat, kalau temponya hampir sama semua agak sedikit boring. Sebenarnya materi lama dari partitur lama yang tidak bisa diaplikasikan pada saat itu ketika lahir, tapi ternyata ketemu dengan teman-teman ini bisa diaplikasikan. Jadi apa yang ingin disampaikan di situ murni tempo slow, itu yang ingin kita ajarkan. Saya tidak tahu teorinya seperti apa, cuma ketika ngerjain lagu itu ternyata banyak teknik, jadi lucu. Terinspirasi dulu baru ketemu tekniknya. Itu yang membuat lagu ini unik dan pembuatannya sangat cepat. Kalau basic alirannya sendiri, Saya murni pop, saya terlahir sebagai orang pop. Untuk mendalami skill-skill seperti itu terlalu telat mungkin bagi saya, karena saya tidak suka mempelajari terlalu detail, tapi saya pengennya apa, keluarnya apa, biasanya itu yang sering aku mainkan dan sering aku debatkan sama teman-teman. tingkat kesulitan, mana yang paling sulit? Tingkat kesulitan di lagu slow yang keempat, di lagu pertama malah di King and Queen, karena patokan dari Erwin, dari pengisi bass beda banget sama selera musik. Jadi aku harus mencari-cari notasi di situ. Mungkin bisa ditunjukkan untuk permainan solo untuk di tiap-tiap lagu, mungkin yang paling berkesan Paling di antara berkesan 4 malah lagu. justru dari Jump from Heaven yang bukan dari leadnya, karena leadnya seperti ini. Ini kan melodinya sama dengan dari gitar atau dari bass, tapi justru pada waktu posisi ini yang aku senang, karena ini sangat-sangat simpel. Dari kecil aku keyboard belum pernah pakai sound seperti ini. Cara memainkannya biasanya umumnya kalau dulu
ngeband seperti ini. Tapi kali ini jadi ada ekspresi di sini, ini yang paling aku suka. Tapi sebenarnya kalau ini sendiri ada keyboardist player yang emang jadi panutan gitu. Ya semua artis atau endorser merek tertentu kan aku sangat fanatik ya dengan merek keyboard, dan semua merek keyboard aku suka. Itu biasanya jadi inspirasiku. Jadi ketika artis A pakai keyboard ini, aku ngulik keyboardnya. Ketika artis B pakai keyboard ini, aku ngulik keyboardnya. Kalau untuk musisi, untuk dibilang ngefans, saya belum terlalu ngefans dengan misal jatuh hati sama satu orang. Itu kadang-kadang yang membuat aliran saya jadi semakin tidak jelas, karena saya ngambilnya nyomot-nyomot. Kok kalau dia main seperti ini asik, tapi ketika dia memainkan seperti ini saya tidak suka sebenarnya itu. Apa yang bikin spesial permainan Budi di KOB ini dibandingkan sama mungkin permainan di band-band yang sebelumnya? Luas itu aja. Karena ketika di band lain intro song 1, song 2 ref, balik lagi ke song 1, rata-rata seperti itu. Tapi di KOB enggak. Bisa jadi intro itu diulang di belakang jadi outro sama persis, tapi dia juga bisa muncul separuh di tengah bagian dari intro itu yang bikin bebas itu rasanya. Kalau disuruh milih 1 2 3 5 1 2 3 4, mana yang direkomendasiin pertama, kedua, ketiga, keempat untuk didengarkan? Untuk didengarkan, kalau dari pesan moralnya Jump From Heaven. Kalau dari keasikan main di panggung, Intimacy. Mungkin bisa dikatakan apa yang bisa bikin istimewa KOB menurut sosok keyboardist di sini? Yang jadi istimewa adalah proses pembuatannya, proses lagu itu akhirnya kita putuskan, oh ya ini jadi lagu kedua, ini jadi lagu ketiga, ini jadi lagu keempat. Terus yang terakhir live perform. Itu yang bikin, karena tidak ada patternnya ya, jadi ada pattern dasar, cuma ketika orang nonton di venue A, nonton lagi di venue B mungkin lain cerita itu yang bikin asik. Jadi orang tidak mudah hafal. Oke, dan kegilaan apa sih yang paling pernah kamu lakukan gitu, atau kegilaan apa yang pasti akan ditampilkan ketika perform? Kegilaan apa? Satu, ngawur sih ya, itu pertama, karena seperti kalau kita main di acara band rock semua membawakan seperti itu. Mungkin kadang-kadang aku sering membolak-balikkan keyboard, itu biasa. Terus kadang-kadang ada yang salah sedikit, jadi bagian dari entertaining lah. Itu yang paling sering berkesan. Kadang-kadang aku mainin simbal, jadi bukan partku sih sebenarnya, cuma enak aja di panggung kayak gitu. Semakin ngawur semakin nyaman, tapi penonton tetap happy. Oke, last question mungkin bisa disampaikan untuk yang lihat gitu kan, gimana sih supaya main bagus seorang keyboardist untuk band instrumental? Pertama, memang harus tahu penadaan, nada, itu memang standar ya. Cuma yang untuk keyboardist, kadang-kadang memainkan keyboard itu selalu disamakan dengan memainkan piano. Jadi itu yang sering beda, karena di sound ini alat ini bisa ngeluarin apa aja gitu. Alat ini bisa ngeluarin apa aja, dan nggak harus seperti itu mainnya. Kadang-kadang kita bisa main tanpa harus pakai nada. Ada juga yang cuma kayak gitu. Jadi ini tidak bisa dimainkan dengan seperti lihat ini hanya tus piano gitu. Nih, kalau masalah alat, spesifikasi alat ini, drum setnya sendiri saya memakai pel. Kayunya sendiri itu dari birch. Kayunya dasarnya birch. Kalau berapa lapisnya saya lupa. Snare-nya saya pakai seri reference, ini 20 lapis 13 kali 6,5 ukurannya. 20 lapis 16 maple 4 birch. Yang ini maple shell 10 inch kali 6. Kebetulan untuk simbalnya saya kebanyakan pakai Zildjian semua, yang karakternya soft semua, nggak begitu keras tapi masih bisa dipakai buat keras.
Ya selebihnya itu aja sih. Kalau tom-tomnya saya cuma pakai 4 buah tom, mulai dari 10 kali 8, 12 kali 10, ini 13 kali 12, yang ini 16 kali 14. 16 kali turunnya berapa ya? 18 kayaknya. Kurang detail. Kayaknya set drumnya nggak kayak drum-drum biasa gitu. Kenapa pasti harus sebanyak ini? Karena mungkin kalau sebanyak ini mewakili semua sound yang saya butuhin untuk main di Kingdom of Butterfly. Yang set seperti ini saya ngerasa yang paling nyaman. Sebenarnya ada beberapa sih alternatif set, pernah nyoba bermacam-macam bentuk, cuman ya seperti inilah yang paling nyaman untuk main di Kingdom of Butterfly. Mungkin bisa dijelasin nih settingnya, karena banyak banget kayak gini nih. Gimana untuk setting drumnya sendiri? Kalau untuk tuning drum saya lebih cenderung di snare ya, terutama snare-nya high, karakteristik high yang mungkin meka kali kalau buat di telinga. Rasanya pedes banget kayak gini. Sama yang di sini juga sama. Tinggi banget. Nggak begitu apa namanya? Suaranya terlalu tinggi banget. Tomnya juga, tuningnya juga medium high juga semuanya. Kalau bass drumnya saya ngambil low-nya memang, tapi mid low seperti itu. Kalau dari segi suara, simbalkan juga suaranya nadanya lain-lain. Mungkin ada ini, set ini mencontoh siapa atau mungkin terinfluence oleh siapa gitu? Kalau settingnya sendiri saya nggak nyontoh siapa-siapa. Pertama saya bikin set ini, saya cuma kepikiran gimana ya caranya bikin satu set itu tuh masih bisa buat band-bandan, tapi masih bisa buat kontemporer juga. Ya akhirnya terbentuklah seperti ini. Kalau influence saya untuk main sendiri itu pada dasarnya, pada garis besarnya kebanyakan lebih suka ke arah drummer fusion. Pertama saya dulu suka sama Akira Jimbo. Kebetulan dia suka main clave. Kalau tekniknya sendiri sih kebanyakan hampir sama semua. Akira Jimbo lebih ke fusion. Kalau contohnya sendiri, karena seperti ini, kalau Akira Jimbo sendiri sebenarnya untuk setting ya, ini yang dibahas kan setting itu kalau di Akira Jimbo dia pakainya 3 buah tom-tom di atas, 2 buah floor tom di sini, sama sininya ada timbales. Nah itu dari sini saya kurang cocok dengan posisi right cymbal-nya Akira Jimbo yang di atas sini. Nah tapi kalau seperti ini ya bisa dibilang modern juga gitu. Kalau terus karena kenapa saya milih simbalnya di sini, ini juga lebih nyaman aja. Seperti kalau saya ngelihat di vocal, dia lebih nyaman di sini daripada di sini. Tuh buat ngeraih belnya ini lebih mudah. Ini bel biasa. Ini lebih mudah misalkan main. Ini lebih mudah. Ya, seperti itu. Kalau snare-nya posisinya di sini, sebenarnya dulu tuh saya bingung mau naruh ini di mana. Cuman ngelihat salah satu drummer negro, drummernya American Idol, Teddy Campbell, dia pakai snare 3 buah. Ya seperti yang saya lakukan di rumah, tapi karena ini yang di sini jarang saya pakai untuk di Kingdom of Butterfly, akhirnya kenapa cuman bawa ini sama ini aja. Secara keseluruhan mungkin sound yang diharapkan dari set drum yang sebegitu rumit itu yang kayak gimana? Saya cuman milih karakter sound
yang bisa mewakili saya sendiri. Kalau seperti apa itu cenderung terlihat dari suara snare yang garing tapi masih basah. Terus kalau tom-tomnya sendiri itu saya nyari yang bulat, tone-nya juga tuh kental gitu. Kalau bass drumnya sendiri bisa low-nya bisa juga dapat. Itu kenapa saya milih ini. Kalau ngomongin aliran musik sekarang, sebenarnya basicnya Adi itu aliran musiknya apa itu? Kalau untuk aliran musik yang saya suka sendiri, lebih banyak saya suka hampir semua jenis musik ya, kecuali dangdut. Dangdut itu paling saya denger aja. Cuman kalau yang sebangsa jazz, grooving gitu, semacam Tompi, Level 42, terus fusion macam kayak Dave Weckl, fusion Latin jazz kayak Dave Weckl Band di Korea, Akira Jimbo, Cassiope itu juga masuk instrumental juga. Metal pun saya suka, nggak menutup kemungkinan saya suka metal macam Judas Priest, Iron Maiden, Halloween, Dream Theater, terus Toto juga suka. Tapi kalau untuk gaya permainan sendiri ya saya nggak bisa bilang saya itu kayak siapa, karena saya ya saya. Kalau untuk di KOB sendiri, permainan drum seperti apa sih yang ditampilkan? Apa ya, saya cuma bikin karya dimana itu bisa mewakili, cuman ngenakin aja lah istilahnya. Karena kalau misalkan iringan apa gitu, saya pengen bikin contoh misalnya model cuman kayak beatnya yang di Jump From Heaven kan dasarnya sebenarnya kayak gini. Awalnya buat intronya di Jump From Heaven, sebenarnya ini beat yang sederhana, beat funk biasa, cuman feel-nya ada unsur metalnya juga yang ini. Nah, dan bisa dibilang agak ada progresifnya juga. Tapi ada kalanya saya cuma main halus seperti ini. Ini di karya keempat. Nah, yang terakhir itu yang musiknya agak kelam itu. Lagu kedua, ketiga gimana? Kedua, ketiga keseluruhan konsep dasarnya hampir sama, karena saya cuma coba ngawinin apa yang ide dasarnya pertama itu dari konsep dasarnya. Kalau yang kedua, ketiga kayak macam King and Queen and Intimacy dan Intimacy itu dasarnya kan berawal dari model permainan bass Mas Erwin yang bentuknya funk sama fusion. Dan saya pun nggak bisa lari jauh-jauh dari itu, gara-garanya konsep dasarnya udah seperti itu. Karena di sini ini penyesuaian satu jenis musik atau satu jenis ritme. Kalau kita melenceng dari itu, bass sama drum bisa-bisa perang sendiri, nggak mungkin ketemu. Kontemporer juga. Ya akhirnya terbentuklah seperti ini. Kalau influence saya untuk main sendiri itu pada dasarnya sendiri sebenarnya untuk setting ya, ini yang dibahas kan setting itu kalau di Akira Jimbo dia pakainya 3 buah tom-tom di atas, 2 buah floor tom di sini, sama sininya ada timbales. Kalau terus karena kenapa saya milih timbalnya di sini, ini juga lebih nyaman aja. Seperti kalau saya ngelihat di Weckl, dia lebih nyaman di sini daripada di sini. Tuh buat
ngeraih belnya ini lebih mudah. Ini bel biasa, ini lebih mudah, misalkan main ini lebih mudah ya, seperti itu. Kalau snare-nya posisinya di sini, sebenarnya dulu tuh saya bingung mau naruh ini di mana, cuman ngeliat salah satu drummer group, drummernya American Idol, Teddy Campbell, dia pakai snare 3. Secara keseluruhan mungkin sound yang diharapkan dari set drum yang sebegitu rumit itu yang kayak gimana? Saya cuma memilih karakter sound yang bisa mewakili saya sendiri. Kalau seperti apa itu cenderung terlihat dari suara snare yang garing, tapi kalau bass drumnya sendiri bisa low-nya bisa juga dapat. Itu kenapa saya milih ini. Kalau ngomongin aliran musik sekarang, sebenarnya basicnya Adi itu aliran musiknya apa itu? Kalau untuk aliran musik yang saya suka sendiri, lebih banyak saya suka hampir semua jenis musik ya, kecuali dangdut. Dangdut itu cuman paling saya cuman denger aja. Cuman kalau yang sebangsa jazz, tapi kalau untuk gaya permainan sendiri ya saya nggak bisa bilang saya itu kayak siapa, karena saya ya saya. Kalau untuk di KOB sendiri, permainan drum seperti apa sih yang ditampilkan? Apa ya, saya cuma bikin karya di mana itu awalnya buat intronya di Jump From Heaven. Sebenarnya ini beat yang sederhana, beat funk biasa, bisa dibilang agak ada progresifnya juga, tapi ada kalanya saya cuma main halus seperti ini. Ini di karya keempat, yang terakhir itu yang musiknya agak kelam itu. Lagu kedua, ketiga gimana? Kedua, ketiga, keseluruhan konsep dasarnya hampir sama, karena saya cuma coba ngawinin apa yang ide dasarnya. Pertama itu dari konsep dasarnya sini, ini penyesuaian satu jenis musik atau satu jenis ritme. Kalau kita melenceng dari itu, bass sama drum bisa-bisa perang sendiri, nggak mungkin ketemu. Menurut saya sih mungkin paling rumit di Jump From Heaven kali ya, karena itu maduin kalau nggak salah 4 atau 5 style dasar dalam bermain drum. Kita maduin ada unsur funk fusionnya, ada juga unsur rocknya, ada unsur R&B-nya, ada juga unsur dimana saat kita harus bermain harmonis. Itu sih kalau menurut saya. Apa enak dan gak enaknya ngeband di KOB? Kalau enaknya saya di sini bebas bereksplorasi dengan semua kemampuan yang saya miliki. Saya bebas berekspresi dengan set yang saya punya ini. Kalau dari awalnya misalkan buat main-main apa-apa, saya punya set kayak gini kok kayaknya mubazir main band pop misalkan, cuman kayak bikin yang demasif, buat apa sih bahas banyak ini, cuman pakai ini sama ini sama ini aja jadi. Ini karya kita yang nyerminin kita berempat. Kalau nggak enaknya pusing kali ya mikirnya. Itu aja sih, cuman seneng. Itu aja. Kalau di permainan yang mungkin terakhir ya, mungkin bisa diperlihatkan permainan yang lagi banget. Gimana ya? Yang gimana sih? Sebenarnya kalau pas main solo gini kebanyakan skill dari drummer itu hampir sama semua yang dipakai. Nggak ada bedanya lah. Cuman feel raw, bisa ngacak raw kayak gini. Terus model kayak feel yang kayak gini.
sih lebih sering kombinasiin, misalkan kayak kalau sedikit main sonogram aja ya kali, ngombinasiin macam-macam. Misalkan kalau untuk main beat aku nggak suka main, misalkan kalau ini kan dasar banget, suka Gimana sih drummer yang bagus? lu harus seperti ini dulu. Dasarnya yang penting ini dulu. Mata, ini namanya single stroke. Jangan sampai jadinya kayak gini. Tuh, kebanyakan nggak perhatiin kalau ini seperti ini, jadi cepat jadinya. Kebanyakan nggak enak, nggak jadi kayak gini. Itu satu. Yang kedua, benahin tonnya, ton pukulan harus jelas semua. Jadi mukul di mana harus di tengah. Yang ketiga, tahu di mana posisinya, harus ngenakin lagu, di mana dia harus solo, di mana dia harus pelan, di mana dia harus keras, di mana harus, itu yang penting. Nggak perlu saling ngecek, karena dengan attitude yang bagus pasti punya banyak teman dan bisa jadi player yang bagus juga.